Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saya baca di dalam terjemahan yang lain. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dia sungguh-sungguh pertolongan kita pada waktu-waktu kesusahan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan yang selalu memberi pertolongan pada masa-masa kesulitan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari nats bacaan firman Tuhan ini, kita akan membahas bersama tema kita, yaitu kuasa ucapan. Kuasa ucapan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada kuasa di dalam setiap ucapan atau perkataan kita. Setiap hari Bapak Ibu Saudara, kita menggunakan ribuan kata untuk berkomunikasi. Sejak kita bangun pagi hari sampai malam ketika kita berbaring. Kata-kata itu membantu kita untuk berbagi sukacita maupun duka cita. Kata-kata itu membantu kita untuk belajar dan bertumbuh. Kita menggunakan kata-kata tersebut untuk saling membangun atau bisa saja menjatuhkan satu sama yang lain. Memfitnah, menggosip, menyampaikan kabar atau berita hoax. Namun, Bapak Ibu Saudara, kita sering meremehkan dampak dari perkataan atau ucapan kita. Nah, karena itu penting kita mengoreksi diri kita. Apakah kita pernah memikirkan kata-kata yang kita ucapkan tentang diri sendiri atau berbicara tentang orang lain setiap hari? Kita pikirkan atau tidak sebelum kita berucap atau berbicara? Apakah kata-kata tersebut berakar dari keraguan, ketakutan, dan rasa tidak aman? Ataukah kata-kata tersebut berasal dari suatu kebenaran, kebaikan, dan rasa aman dalam janji-janji Tuhan? Di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, pemazmur memberikan pernyataan yang kuat mengenai kebenaran dan janji Allah. Bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dari pernyataan atau ucapan dari pemazmur tersebut mengarahkan kita pada tindakan di dalam ayat berikutnya, yaitu di ayat yang ketiga. Pemazmur berkata, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, jadi kami tidak usah takut sekalipun dunia ini hancur berantakan, gunung-gunung roboh ke dalam laut. Pernyataan iman itu, tindakan itu, mengambil keputusan untuk tidak takut menghadapi setiap persoalan hidup, dimulai dari ucapan perkataan bahwa Allah tempat perlindungan dalam kesulitan, kesesakan, dalam kesusahan, sangat terbukti. Dia memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita menghadapi masa-masa sukar. Pernyataan kita memiliki kuasa untuk memandu tindakan kita. Jadi apa yang Anda nyatakan, mungkin hari ini kita perlu diingatkan untuk menyampaikan setiap ucapan perkataan kita itu adalah satu kebenaran. Dan berdasar pada firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah perlindungan, kekuatan, dan pertolongan yang selalu hadir saat kita dalam kesusahan, kesulitan, ataupun kesesakan. Sebagai orang percaya, kita telah diberikan kebebasan di dalam Kristus untuk memilih, untuk menggunakan kata-kata yang bijak, ucapan yang bijak, kalimat-kalimat yang memberkati, yang membangun. Sebab itu diingatkan kepada setiap orang percaya. Di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bahkan kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Mari kita mulai memilih kalimat, kata, ucapan yang baik, yang membangun, sehingga orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Mereka diberkati. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, pilihlah kata-kata kehidupan.
Dan kita berdoa, semoga lidah kita menjadi alat berkat Tuhan. Ketika kita menyatakan apa yang benar, suci, sedap didengar, dan patut dipuji. Sebagaimana dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ingat ada kuasa dalam setiap ucapan atau perkataan kita. Dan ucapan perkataan kita itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan yang kita buat setelah kita menyampaikan perkataan atau ucapan tersebut. Pemazmur berkata, dia tidak takut bumi goyah goncang, dia tidak gentar karena dia percaya Allah itu adalah tempat perlindungan, Allah itu sebagai penolong di dalam masa kesesakan sangat terbukti. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari setiap hari tumbuhkan iman kita dengan membaca merenungkan firman Tuhan, dan jangan lupa memperkatakan firman itu, perkataan-perkataan yang membangkitkan iman berdasarkan pada kebenaran, sehingga pada akhirnya menuntun kita kepada tindakan-tindakan yang benar, dan kehidupan kita akan memberikan kesaksian yang baik. Kehidupan kita menjadi saluran berkat, dan dimulai dari apa? Ucapan perkataan kita yang berdasar pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.